Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di musola yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan, tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat subuh dan tadarus. Nah, ini baru tadarus ini, Pak Jun. Nah, ini baru tadarus. Kalau yang dibaca atau dilakukan saudara-saudara kita pada bulan Ramadan itu qiraat, membaca. Nah, kalau tadarus itu artinya mendalami, mempelajari, menyelami makna daripada ayat yang dibaca. Kemudian keadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jadi kembali kita melanjutkan kajian kemarin. Sekarang kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 64. Coba diulangi lagi Pak Pen. 463. Yang 64 dulu. 63. 6364. Ya, 63 dibaca dulu. Wa iz akhazna ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Jadi kalau dalam kajian syariat Pak Jun, bacaannya seperti itu, terjemahnya seperti waiz itu artinya dan ingatlah. Kenapa Allah melalui Rasul ya Nabi berkata kepada kita dan ingatlah, karena kita kejadian itu tahu, kita mendengarnya, kita melihatnya, kita ada pada posisi kejadian. Hanya saja kita tidak tahu apakah kita waktu itu sudah bertubuh atau belum. Itu. Kalau kita sudah bertubuh pasti kita pelaku sejarah. Tapi kalau kita belum bertubuh berarti kita masih di rumah yang satu, Baitullah. Jadi kita melihat segala kejadian yang ada di permukaan bumi dan di bawah langit yang terjadi pada waktu itu. Jadi wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Dan ingatlah seketika kami mengambil sumpah atau janji kamu. Wa rafa'na, kami angkat di atas kamu itu turo itu bukit. Makanya Pak Pen tadi baca waturi sinina, artinya bukit sin. Yang tadi dibaca tadi. Jadi kami angkat di atas kamu itu bukit. Khuzu ma atainakum. Nah, sewaktu kami mengangkat bukit itu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu hadapi, ambil. Nah, itu. Ambil. Nah, itu. Nah, mengambilnya bikuatin, dengan kekuatan. Wazkuru ma fihi. Setelah kamu ambil dengan kekuatan dan ingat apa yang ada di dalamnya itu. Nah, itu. La'alakum tattaqun. Nah, kalau kamu sukses, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu dalam bahasa kitanya ada 6 pengertiannya, sama dengan menyembah juga pengertian itu. Menyembah dengan orang bertakwa itu sama artinya. Pertama, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan yang dia contohkan, pergi kalau disuruh, datang kalau dipanggil, diam kalau ada ilmu dari dia. Itu pengertian menyembah. Pengertian takwa juga seperti itu, sama. Jadi kalau kita bisa melakukan yang itu, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa atau menjadi orang yang bisa melakukan penyembahan seperti yang dikatakan tadi. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi karunia untuk bisa
menyelami, menelusuri. Ya kalau enggak ya batas-batas itulah. Seperti yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan, kan dari Al-Fatihah ya dibaca ya. Alif Lam Mim terus sampai akhir 30 juz ulang lagi kan begitu. Itu namanya qiraat. Kalau tadarus yang seperti ini. Jadi dia menggali, dia mengkaji, dia mendalami, dia mencari inti yang bisa kita pegang. Makanya Quran itu sangat nikmat, sangat lezat seketika kita kupas. Jadi kini kan musim durian kok Pak Pen. Durian tuh makin lama bukan diceliak-celiak, bukan dicium-cium baunya aja, tapi dikupas, dibuka, diambil isinya, kalau perlu ditambah lawan aja itu, katan. Baru jadi istilah orang awaknya makan durian dan nasi lemak ya. Baru nikmat. Tapi kalau durian itu hanya dicium-cium saja, diceliak-celiak saja, itulah kejadian yang terjadi seketika kita membaca, Pak. Kita membaca aja. Itu sama dengan mencium-cium durian, menceliak-celiak durian. Jadi tidak terasa, Pak. Ya, makanya yang membaca itu tidak banyak orang yang rajin. Ada juga rajin, ada timbul bosannya. Kenapa timbul bosannya? Karena dia mencium-cium durian, menceliak-celiak kulit durian gitu kan. Sebatas itu. Tapi kalau nyo pakai jurus Pak Pen Pak Abu kan, sudah diciumnya durian itu kan, diceliaknya ada balahnya kan, dikeluarkan di situ. Baca dulu nasi lemak itu sudah makan pertama tuh nasi lemak jodorian tadi. Sampai bersahur-sahur pun nasi lemak jodorian. Habis itu rasanya barek badan kan. Itu bedanya Pak. Jadi kalau kita membaca saja sama dia menceliak durian, dia mencium-cium bau durian. Tapi kalau menggali, mengupas itu tadi sama dengan memakan durian. Maka tidak akan pernah bosan-bosan. Makanya kalau kajian mendalam, waktunya tidak cukup setengah jam. Seperti kita ini kan jam 6 tutup kita. Tapi kalau kita peturikannya sampai jam 9 siang lah ada putus-putus. Makanya kajian-kajian seperti itu, kalau dibuka jam 10 malam, kalau di tempat penurunan yang mau laksanakan hari Rabu besok, itu jam 2 selesai. 10, 11, 12, 1, 24 jam. Itu pun juga nggak dipotong itu artinya sudahlah jam 2 karena begitu nikmatnya pemahaman kaji tadi. Sekarang mari kita kupas. Jadi dan ingatlah seketika aku mengambil sumpah atas kamu. Jadi ini balik ke cerita surat Al-A'raf 172. Jadi seketika semua ruh anak Adam, sebenarnya bukan ruh anak Adam aja, segala ruh waktu itu kan, ruh langit, ruh bumi, roh gunung, roh lembah, roh laut, roh sungai, roh danau, hewan, tumbuh-tumbuhan, pokoknya segala ruh ya. Tapi kita ambil ceritanya roh anak Adam aja. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengambil atau kami mengambil, kata Allah, yaitu sumpah atas diri setiap anak Adam atau ruhnya itu kan. Nah, ditanyakan kepada mereka itu, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, karena semua ruh mendengar, menceliak, berhadapan langsung, dijawabnya bala syahidna, benar kami menyaksikan. Artinya kami mendengar, kami menceliak, kami menghadapi. Benar bahwa engkau dengan Tuhan kami. Kalau Allah itu Tuhan, engkau dengan Tuhan itu siapa? Itulah Muhammad. Jadi kejadian itu sudah dimulai daripada Muhammad terdahulu. Kemudian semua roh sujud di hadapan Allah, yang nyata Muhammad sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dihubungkan dengan ayat ini
Dan ingatlah seketika kami mengambil sumpah kamu, wa rafa'na fawqakum turo. Nah, pada waktu itu kami angkat bukit di atas kamu. Sebenarnya bukan bukit yang diangkat, karena bukit di situ artinya tempat yang tinggi. Nah, di tempat yang tinggi itulah kami angkat sumpah kamu atas diri Allah dan Rasul. Nah, khuzu ma'atainakum. Nah, ambillah apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu rasakan waktu itu. Ambil, jangan dilepaskan saja. Apa yang diambil? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil itu. Jadi sejak saat itu segala roh ini sudah bersyahadat. Roh orang Islam, roh orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, semua roh waktu itu sudah bersyahadat ya. Ambil itu. Dan mengambilnya itu dengan kekuatan. Dikatakan sini khuzu ma'ataitukum khuzu ma'atainakum, bikuat, dengan kekuatan. Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu itu dengan kekuatan. Kekuatan apa? Pertama kali kekuatan perasaan, kekuatan pemikiran, kekuatan usaha. Tentu tidak lepas pada ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa kita mengucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Tidak bisa. Kalau sekedar itu berarti kita hanya mengambil tapi tidak kuat. Nah, kenapa tidak kuat? Karena tidak kita dalami lagi. Kalau kita dalami lagi, seperti orang rumah Mak Eri, siapa namanya? Mbak Titik. Mbak Titik, coba baca 2 kalimat syahadat. Itu kan. Ibu Zayar, coba terjemahkan 2 kalimat syahadat tadi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, dan aku bersaksi Muhammadur Rasulullah. Itu baru mengambil itu, belum melihat ke dalam. Kan disuruhnya kan ambil dan lihatlah ke dalam. Kalau melihat ke dalam akan timbul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu tadi bisa dipertanggungjawabkan ucapan tadi. Bisa ya? Oke ya. Nah, pertanyaan adalah kapan Allah disaksikan? Masuk ke dalamnya kan? 2, di mana? Ketiga, bagaimana Allah disaksikan? Nah, ini kan persoalan ini. Dan kita tidak mau itu hanya omon-omon kata Pak Prabowo kan. Kita tidak mau itu hanya tinggal dalam lafaz dan ucapan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sebutkan. Kita takut nanti terlibat dalam ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kamu melihat orang beragama tapi dia bohong gitu kan? Apa yang dia sebutkan tuh ternyata dia tidak tahu. Seketika diminta pertanggungjawaban, ternyata dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, makanya kajian kita yang lalu, supaya syahadat kita ini sah, supaya itu diakui oleh diri kita dan orang lain, kita buktikan. Nah, jadi seketika kita bersuara Pak Pen, berkata, berbuat tanpa tubuh, bisa tak? Tidak bisa ya? Tidak bisa kan? Pertanyaannya, siapa yang membuat tubuh kita pik? Allah apa kita? Yang membuat tubuh kita siapa? Allah ya? Bukan kita. Bukan kita kan? Berarti di siko kita tidak ada kan? Tidak ada kan? Sudah itu kita kan biasa mendengar, ya kan? Biasa mencari ya, melihat, biasa berpikir, biasa merasa, biasa bergerak. Kalau ditanyakan, apakah itu kita yang melakukan? Biasanya kan kita mengatakan, iya kan? Wah, ambo yang mendengar,
ambo yang melihat, ambo yang merasakan, ambo yang berpikir, ambo yang bergerak. Karena kebiasaan. Nah, itu kato kita. Setelah kita lihat di dalam kitab Quran, surah As-Sajdah ayat 9, ternyata yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuh. Bukan kita. Apa bunyinya? Sumasawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu, nah itu dia, kami buat di dalam kandungan emak, kami tiupkan atau aku tiupkan roh aku ke dalamnya. Roh aku itulah yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak. Roh aku ada di situ. Nggak ada kan? Dari situ kita tahu ternyata yang bersuara, yang berkata, yang bergerak, yang mendengar, yang melihat, yang merasa, berpikir pada diri kita ternyata bukan kita. Siapa? Roh aku, kata beliau. Kalau roh aku tentu aku tuh. Pahamilah itu. Paham kita dengan maksud itu, ternyata kita itu tidak ada. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Hanya saja perlu kita batasi. Istilah orang Indonesianya, Allah itu esensi, kesejatian. Rasul itu wujud. Nah, kalau kita wujud. Allah itu esensi, kesejatian. Kalau Rasul itu wujud Allah. Kalau kita wujud Allah. Ingat, wujud Allah itu belum Allah, tapi wujud keberadaan. Nah, setelah kita tahu itu, nampak kan? Nampak? Terdengar, terasa, cukup itu saja. Maka benarlah syahadat kita. Makanya di dunia itu, bapak-bapak, ibu-ibu, seketika orang memberikan kebaikan kepada kita, kita pasti mengatakan, ini Pak Abu, kata Pak Pendi kan, Pak Jun ngasih kue, kita sebungkus orang. Nah, kalau kita orang tauhid, orang yang mengaji jaiko, kita paham yang memberikan kue itu adalah Allah. Tapi Pak Jun itu sebagai perantara menyampaikan hak Allah kepada kita. Kepada Pak Jun kita berterima kasih, kepada Allah kita bersyukur. Seandainya kue tadi misal ada cacatnya, ada enaknya, tak boleh dicacek. Karena ini pemberian Allah, cuma melalui Pak Jun. Seandainya Pak Jun, tapi kue Pak Jun mantap. Alhamdulillah. Ya Pak Pen, bertabur-tabur kalau beli Pak Abu Puas. Apalagi Pak Abu Puas kan banyak lebihannya. Itu Pak Abu yang paling banyak lebihan tuh. Itu cerita baik. Nah, cerita buruk jarang orang mengingat itu. Tetangga kita ini jahit bukan main gitu. Tukang ngupek kita, tukang fitnah kita, pokoknya macam-macam. Pusing kepala kita mencari perangai dengan kita. Kayak kitanya baji bukan main. Padahal kita tidak pernah nganggu. Kita selalu berbuat baik dengannya, tapi tetap benci dengan kita. Nah, kalau tidak hati-hati, pasti yang kita cari itu orang itu. Pasti orang itu. Tapi karena kita mengaji, kita balikkan kepada kalimat wala nablu wa nakum bisa'i minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa samarah wa basyiris sabirin allazina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Aku, kata Allah, benar-benar akan menimpakan kepada kamu. Benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Namanya musibah. Apa suka kita diupekkan orang, digunjingkan orang, dipitnah orang? Tak suka kan? Kalau kita tahu ayat ini, itulah hebatnya Allah. Dia yang melakukan melalui tetangga, Pak. Tetangga itu hanya memerankan saja, tapi bersiko dia. Timbul pertanyaan, kenapa ya Allah engkau pilih dia sebagai pemerannya?
biasanya orang tuh kurang bagus. Makanya Allah pakai berperan sebagai yang benar. Nah, jadi aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi aku yang melakukan, tetapi diperankan oleh si Dio tadi, si tetangga tadi. Nah, kalau kita sudah ngaji itu, kita punya kesabaran Pak Jun. Tapi kalau tidak mengaji itu, tidak sabar gitulah, heboh gitu. Sungguh, kabarnya kau ngope ya mau gini-gini akan begitu. Padahal dengan adanya kita mengklarifikasi, kita memanggil dia, apakah berubah hatinya? Tidak. Bahkan nanti setelah itu dia ngope kan, nggak perlu dipanggil-panggil Abu Lawan dia panjang. Jadi padia salah. Selama itu tidak menyentuh fisik, ya, selama tidak menyentuh fisik, selama tidak menyentuh hukum. Tapi kalau menyentuh hukum, wajib kita kumpulkan fakta, data, saksi. Kalau sudah hukum kan, karena ini ada hubungan dengan hukum. Tapi kalau tidak ya silakan aja lah. Selama barat taloknya lah, agiah taruh gitu. Ah itu. Pacar-pacar Iya. Ah. Kenapa? Suatu ketika akan mengalami akibat. Ya kita memfitnah orang, menghasut orang, mencaci orang. Itu berakibat. Sakit ke hati kita? Jawabnya sakit. Tapi kenapa kita tahan? Karena kita tahu yang melakukan Allah. Terima kasih ya Allah, engkau sudah menyakiti aku. Apa itu artinya? Tandanya engkau sayang, engkau pici ambo tu. Memaki anak nyawa kan. Ya Allah sakit mana? Awak senang nanti jadi piciatnya lagi gitu. Jadi sudah begitu. Tapi itu tadi sakitnya kita tadi itu berimbas kepada Allah. Makanya kita takut menyakiti orang Pak Jom. Yang sakit itu bukan orang itu sebenarnya, tapi yang punya orang itu, Allah tadi. Itu makanya hidup kita saru, sansai, karena banyak menyakiti orang. Karena Allah terganggu. Allah kan sayang dengan umatnya ini, dengan hamba-hambanya. Dia awak bagaduah kan, terganggulah dia. Pak Jom kan punya cucu tuh. Tahu-tahu apaknya, amaknya japaknya kan anak kita tuh. Dimarahi cucu tadi, tersinggung gitu kan. Kesel gitu. Sudahlah kalian kok memberang-berang pajak ketek sudah dibodoh itu kan macam-macam. Itu siapa yang punya cucu tahu itu. Pokoknya kalau cucu diberang oleh maknya depan kita, kita terganggu. Kita tersinggung. Begitulah Allah tadi yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi apa tadi? Ambillah apa yang ada di dalamnya itu tadi, 2 kalimat syahadat tadi, dan ingat isinya. Nah itu. Nah, jadi dikatakan khusu ma atainakum biquatin. Ambillah apa yang kami berikan kepada engkau itu, wazkuru ma fihi, dan ingat apa yang dalamnya. Artinya intisari kaji, ingat. Kalau mulai orang macam-macam itu mbak ya, hati-hati, ingat itu. Pak Bu pagi-pagi itu ngomong apa? Nah, pas kita dikasih orang kebaikan, ingat itu. Pak Bu ngomong apa? Karena yang disampaikan Pak Bu itu adalah suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul. Ingat itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka berlakulah apa tadi? La'alakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Dulu. Jadi karena tadi bersaur banyak minum, mau pamit dulu sebentar Pak Jun. Mau ibu ya. Pamit dulu sebentar. Kita pending video kita. Selama itu sering dikasih tahu Ustaz, disampaikan Ustaz bahwa apapun yang kita lakukan, yang dulu, yang keji, sadonya akan bertanggung jawab dan akan berbunyi. Nah, jadi itu pikir makan lagi. Kalau kemarin awal secara awam pikir mana bunyi lah cairan, lancuran, kan? Tapi kalau itu ibaratnya memang memorinya itu Allah punya, kan kape kok casing lah cair lah istilahnya kan. Memorinya banyak kan yang punya kan. Itulah kamu lapor nanti. Baru paham lawan. Terima kasih Ustaz. Jadi kita lanjut lagi. Itulah keterangan surat Al-Baqarah ayat 63 ya. Jadi dia mengingatkan kembali waktu kita bersaksi. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah tadi kan. Yang ada bukan Allah tapi
sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Nah, ambil itu, kata dia, ambil. Nah, setelah itu jangan diambil aja, ingat. Nah, ingat artinya amalkan. Begitulah cara mengamalkan. Jadi seketika nanti orang nanya ke Pak Jun, Pak Jun, pernahkah Pak Jun mencari Allah? Nah, ini kan pertanyaan ekstrim nih. Atau Pak Pen. Kalau kita melihat kepada yang bertanya, kita ukur juga Pak Jun. Nah, itu yang bertanya kelas-kelas menengah ke bawah kan. Kalau Allah belum pernah, nah gitu. Kenapa belum pernah? Karena Allah itu kan namo. Kalau namo kan tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Bahkan namo itu kita yang mengadukan. Kapan? Di dua tempat. Waktu kita menyebut Allah, 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 adanya tuh. Waktu kita tulis alif, lam, lam, ha. Jadi tidak pernah kita ambo melihat Allah. Tidak pernah. Nah, seperti ambo ini, Abu Fikri, itu nama ambo. Pernah ada bapak melihat? Belum. Nah, jadi kalau bapak ingin bertemu Abu Fikri, kenal namanya, cari orang yang dengan nama. Nah, itu bentuknya. Baru bisa. Nah, itu jawabannya betul. Tapi kalau orang berkapasitas menengah ke atas, pernah Pak Jun mencari Allah. Lah kenapa tidak? Kalau tidak pernah, tidak mungkin mau saksikan, tidak mungkin mau bersaksi. Acak mana ceritanya? Ceritanya cerita gitu. Jadi yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan hari ini adalah wujud daripada Allah. Wujud daripada Allah. Tidak ada langit bumi beserta isinya, adalah wujud daripada Allah. Makanya fa aina ma tuwallujuhakum fatsamu wajh Allah. Kemana saja kamu melihat, di situ kamu melihat wajah Allah. Wajah itu wujud. Itu real Quran mengatakan. Itu. Tapi pernahkah Pak Abu mencari wujud Allah? Kalau wujud itu sifat kan? Rasul belum. Jangankan mencari Allah, mencari Rasul aja belum. Jangankan mencari Rasul, mencari diri kita sebenarnya aja belum. Pernah Pak Pen mencari roh Pak Pen? Belum kan? Pak Jen juga belum, Abah juga belum. Tapi yang kita lihat selama ini bukan roh kita, tapi casing roh. Itu lalu. Itu casing daripada roh kita. Itu benar sudah pernah kita lihat. Jadi kalau melihat Allah itu tidak mungkin, wujud serta Allah tidak mungkin. Jangankan itu, diri kita sendiri yang sebenarnya diri belum pernah. Makanya keluar hadis Nabi yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada seumpama misalnya Allah. Tidak ada seumpama misalnya Allah. Jadi diri kita itu misalnya Allah. Ruh itu misalnya Allah. Tidak berbentuk, tidak berupa, sama kan? Tidak awal, tidak akhir, sama. Sesifat, senamu, seperbuatan dengan Allah sama. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal apa yang ada pada dirinya, pasti dia mengenal siapa itu Tuhannya. Siapa mengenal Tuhan, pasti dia kenal Allah. Timbul pertanyaan, siapa Allah, siapa Tuhan, kan itu kesudahannya Pak tuh. Dia Pak kan bersama kan jawab Pak. Kan ya Pak. Siapa tuh Allah? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah kan itu. Beda. Kalau Allah itu kan namo. Allah itu namo daripada Tuhan. Kalau Tuhan itu wujud, bukan wujud, wujud daripada Allah. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nampak, maka nampak pada wujud. Jadi suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, maka nyata pada wujud, pada sifat, pada Rasul. Rasul itu yang disebut dengan Tuan bahasa Indonesia, Lord bahasa Inggris, Rob kata orang Arab, Tuhan kata orang Portugis, diikuti oleh orang Indonesia. Jadi Tuhan tidak tinggi juga pengertiannya. Tuhan itu tempat nyatanya Allah. Itu. Tapi itu Rasul dia. Apa beda Rasul dengan Nabi? Kalau Nabi lain lagi. Nabi itu badan Rasul. Kalau kita kan roh tuh. Kalau Nabi bukan roh, bapak roh atau Rasul tadi. Makanya kan kadang-kadang kita ngeri dengan orang tuh. Itu Pak Abu itu bukan mengajarkan kita menyembah Allah. Tapi
dia mengajarkan menyembah Rasul karena bagi dia tuh Rasul itu Tuhan. Karena tidak ngerti Tuhan itu apa, menyembah itu apa, maka jadi cek itu dia. Padahal kalau kita pahami apa itu Tuhan, Tuhan itu adalah wujud serta Allah, suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia ini, si Rasul tadi. Kan Rasul gaib, Allah gaib, maka Rasul dikasih badan. Nah, badan Rasul itu namanya Nabi. Nah, itu. Oh, berarti Rasul disembah Pak Abu. Nah, bisa? Tidak bisa, karena gaib. Dikasih badan. Oke, Nabi. Berarti Nabi disembah Pak Abu. Jawabnya ya. Jadi Nabi disembah. Sayang 1000 kali sayang orang mengartikan menyembah kok sholat Pak Jo. Sholat itu bukan menyembah. Sholat itu menghubungkan rasa diri kepada Rasul dengan Allah. Iya. Di situ kita mengingat. Kalau menyembah itu 6 pengertian itu. Melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya, pergi kalau disuruh, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau diamurnya. Itulah yang menyembah. Kita ambil satu. Melaksanakan perintah Allah. Bagaimana? Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak sama dengan sesuatunya. Bisa tidak melaksanakan perintah Allah? Suaranya tidak ada, katanya tidak ada, tidak bisa. Makanya Allah bersyarikat dengan Rasul. Di Rasul lah kita dengarkan suara, kata, perbuatan Allah tadi. Karena Rasul gaib, Allah gaib, maka Rasul dikasih tubuh, adalah Nabi. Ada dalam surat Al-Ghafir. Jadi di surat Al-Ghafir ayat 12. Sedemikian itu jika Allah saja yang kamu sembah. Zalikum bi annahu diyallahu wahdahu kafartum. Ya kalau Allah saja yang kamu sembah, kamu pasti kafir. Artinya mengingkari. Salah satu contoh kan, nak melaksanakan perintah Allah, suaranya tidak ada, katanya tidak ada. Bagaimana kita melaksanakan? Pasti kita menolak kan? Wa yusrik bihi, dan jika Allah tadi mensyarikatkan dirinya dengan dia, Rasul tadi, tu'minun, kamu pasti beriman. Ini kan jarang orang buka ayat ini. Jika Allah itu mensyarikatkan dirinya dengan Rasul, pasti kamu beriman. Kenapa? Terdengar suara Allah, kata Allah, nampak perbuatan Allah pada siapa? Pada Rasul. Rupanya Rasul kok gaib pula, dikasihlah dia badan. Itulah Nabi Muhammad. Kan agak jauh. Sudah itu pernah dulu ditanya orang, Pak Abu, itu sama dengan ini itu, sama dengan mensyirikkan Allah. Allah itu pasti bersyarikat. Kalau Pak Allah memberikan kue sera-sera ya kepada Pak Abu dan Pak Pen ke Taufik, bukan Allah ke sini. Pasti Allah menggunakan ruh yang bernama Junaidi Ghafar. Tapi kan ruhnya ke gaib, Allah gaib, maka dikasih tubuh. Kalau beli bersyarikat dia. Jadi Allah itu selalu bersyarikat, selalu menggunakan yang lain selain dirinya. Tidak adanya langsung. Begitu juga dalam masalah apa? Perintah, larangan. Tidak ada. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu, bukan pada Allah. Allah tidak bisa dipegang, tapi pada Rasul bisa. Karena Rasul adalah wujud serta Allah. Makanya berkatakan, coba Pak Pen baca ayat kursi. Yang barisan pertama. Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum. Cukup. Allahu la ilaha illa huwa hayyun qayyum. Itu ngeri itu. Kalau tidak bisa kita memegang kaji ini ngeri. Kenapa ngeri? Allah tidak Tuhan. Ilah kecuali huwa. Allah tidak Tuhan kecuali dia. Siapa dia? Al-Hayyu yang hidup. Al-Qayyum yang berdiri. Berarti Allah tidak hidup Pak Abu, tidak hidup, tetapi menghidupkan. Itu. Allah tidak berdiri Pak Abu, tidak berdiri, tetapi mendirikan.
Kalau Allah hidup, Allah berdiri, rendah Allah itu. Pasti dia dihidupkan, pasti dia didirikan. Tapi karena dia maha, Allah tidak hidup tetapi menghidupkan, Allah tidak berdiri tapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Allahul la ilaha huwa tadi, Tuhan tadi. Dia menunjuk kepada Rasul. Makanya kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia Allah satu dua orangnya. Allah yang bersuara, Allah yang berkata, Allah yang bergerak. Tidak nyata itu, nyata pada dia. Kul huwa Allah kan, ahad satu. Itu sampai ke diri kita lari gitu. Jadi terasa betul itu siapa Allah, siapa Rasul, siapa diri kita. Dan kini Rasul tidak nyata. Allah apa lagi? Di mana nyata Rasul? Di roh kita. Roh tidak nyata, jatuh di tubuh kita. Maka tubuh ini tidak boleh salah. Selalulah bersuara baik, berkata baik, berbuat baik. Maka nampak Allah itu di alam semesta, nampak Rasul di alam semesta. Maka setiap pemberian orang baik-baik kepada kita itulah pemberian Allah, bukan pemberian orang ini. Orang ini adalah alat. Itu juga yang buruk-buruk tadi sama baik. Kalau ada orang buruk sama kita, sabarlah. Karena Allah melakukan sesuatu kepada kita melalui orang ini. Ini kan tidak sabar gitu. Makanya kita selalu terbawa kepada kondisi yang lebih parah lagi karena kita lupa gitu. Jadi baca ayat berikutnya, Fit. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Terus terjemahan. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya padamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Jadi summa tawallaitum min ba'di zalika. Kemudian setelah kami jelaskan kisah dan cerita ini dan kami uraikan kepada kamu, jadi kamu berpaling. Kamu berpaling. Nah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatahu, kalau bukan karena fadilah Allah dan rahmat kasih sayangnya, kamu pasti jadi orang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala melahirkan Rasul, melahirkan nabi, ulama, ustadz yang menjelaskan ini supaya kita tidak berpaling, supaya kita tidak lupa dengan kisah itu. Jadi hamba pribadi bersyukur kepada Allah, megang peranan di sini menyampaikan itu orang tuh jahitnya gini udah jangan dipedulikan gitu, sabar aja gitu kan. Apa kan bisa ngomong baik, betul, tapi apa bisa sabarnya ada rumusnya. Kenapa? Yang baik, yang buruk semua datang dari Allah. Pelakunya manusia, orang sekitar kita harus dipahami. Makanya surat apa tadi? Musibah. Dia akan menimpakan kepadaku sedikit rasa takut. Contoh COVID. Kan takut kalau gitu kan. Tahan orang tidak ke masjid lagi, sholat jarang-jarang, tidak berani keluar, takut. Kepada siapa manusia takut waktu itu? Kepada COVID. Padahal COVID ini aku yang buat, kata Allah. Aku sengaja itu menakut-nakuti biar kamu itu paham. Tapi bagi orang yang kenal siapa Allah, siapa COVID, no problem. Makanya pas azan di masjid, dia datang ke masjid. Di stop oleh orang. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh datang ke masjid, Pak. Itu syarat bayar azan itu, Pak. Ngapa nanti berjangkit? Lah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta COVID yang manggil lampu, masa Anda tidak berani datang sini? Itu logikanya gitu kan. Tidak kan mungkin lah Allah manggil kita sudah itu sampai kita di situ dihantam dulu kayak makhluk yang lain. Tidak mungkin. Ngapain Allah menganiaya kita kan? Tapi karena ini sudah dicekoki, takutlah Pak. Akhirnya masjidnya digembok. Itu. Sudah itu kekurangan buah-buahan. Pak John punya buah apa? Kelengkeng. Lah payah memupuk kelengkeng kau biar dikasih karung macam-macam. Rencana besok nak panen. Nak dibagi-bagian misalnya kan ke tetangga aku siapa makan dulu itu pai. Dimakan ditupai. Lemak kalau tupai makannya wajar-wajar aja kan. Iku hilang ke tangkai-tangkainya. Rupanya diambil kawan malam tadi.
Dak pandai-pandai kita marah kita Pak. Orang ngajar. Gimana binatang orang macam-macam keluar kita. Allah tersenyum. Onde mande kata Allah. Iko hamba ko korjo anu jo paham lagi gitu. Itu Allah yang mengambil. Kan kekurangan buah-buahan kan Allah mengambil tapi melalui orang maling itu. Jadi seketika kita tahu oh Allah mengambil buah-buahan kan dia pernah ngomong. Tapi tidak mungkin Allah mengarungi. Dia menggunakan orang maling itu. Itu. Dan kekurangan harta benda itu yang terjadi di Los Angeles. Nggak tahu ceritanya kan? Terbakar sekota itu, terbakar Pak. Satu-satunya masjid yang Iya. terbakar. Jadi inilah baru kejadian di dunia satu kota terbakar. Nah, katakanlah Bengkulu diterbakar kalau itu tidak masuk akal. Tapi setelah kita lihat masuk akal. Angin itu terjadi apa loh? Semacam puting beliung dulu. Lebih dari Iya, berapi-rapi lalu Lebih menyerak. dari tornado. Iya, jadi dia menyerakkan api kemana-mana. Sudah tuh pas kena barang-barang terbakar, angin datang pula. Oh, konon ada kabarnya ada pulau bola api yang terbang-terbang ke tempat-tempat tertentu, terbakar semua. Bahkan yang ahli apa memadamkan kebakaran itu damkar ya. Nah itu, ndak talok lagi Pak Jun, labis air ndak talok lagi. Badara latiah ayah labih cak amano ini. Di sini terbukti kalau memang Allah betul yang mengambil harta itu. Tidak mampu lagi. Amerika bukan Indonesia itu. Tidak mampu lagi. Dibiarkan dia lagi letak dia capek. 6 hari. Habis. 6 hari itu secanggih itu sehebat itu belum bisa madam lagi. Iya, habis. Itu kalau memang apa manusia ini berani, lawanlah itu. Ternyata memang tidak mampu. Cuma selama itu kan kebakar rumah sebuah, selesai rumah 2, 10, selesai. Di kota sekota tempat ngambil air tuh kan terbakar. Siapa yang masuk situ mati gitu buat. Gitu. Ini contoh. Bermula dari mana? Dari kesombongan juga. Manusia ini kan sombong. Setelah dia merasa mampu, kuat, dia sombong. Terakhir bahkan yang mengurangi nyawa itu saya. Itu terjadi anak kita ditabrak mobil meninggal, saudara kita dibunuh orang meninggal, kita berangkat kemana-mana dirampok orang meninggal. Semua itu adalah kerjanya aku. Nah, itu. Sampaikanlah kepada mereka yang sabar. Siapa orang sabar? Orang sabar itu adalah orang yang tahu apa? Ini dari Allah. Tidak usah kita pusingkan, balikkan ke Allah tuh lah. Dia yang punya kerja, balikin kayak dia. Kalau kita pikirin pecah pala gitu. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi. Itu dulu pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.